Eh, Baik, Bapak, saudara, para peserta LKMM yang berbahagia, pada malam hari ini kita lanjutkan yang akan menyampaikan materi selanjutnya pada malam hari ini adalah Bapak Dr. Dasi Henry. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita berikan waktu secukupnya kepada Bapak Desiandri. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Pak Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, Pak Kiai, Pak WD3 FE yang terhormat, terima kasih undangannya telah mengundang kami sebagai narasumber. Mudah-mudahan di acara LKMM Fakultas Ekonomi ini yang dilakukan di Sumatera Barat ini mudah-mudahan memberikan kontribusi dan juga wawasan tambahan. Dan juga selanjutnya kepada Pak Yudiantomi yang barusan menyampaikan materi tentang lingkungan. Mudah-mudahan juga beliau juga karena sangat sibuk sekali, jadi harus mengikuti meeting lagi. Jadi tadi memang awalnya jadwal saya, tapi beliau karena mendesak, jadi beliau meminta duluan. Akhirnya beliau memberikan paparan. Terima kasih Pak Yudi juga telah memberikan materi tadi. Dan juga selanjutnya adik-adik semua, para calon-calon pemimpin masa depan, pemimpin baik yang di ormawanya sendiri, maupun nanti lebih luas lagi di daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi, dan mudah-mudahan sampai ke nasional nanti. Baik, untuk materi ini mungkin ada semua banyak yang sudah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba share, kita coba diskusi, yaitu tentang kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya kita sampaikan selamat ulang tahun kepada Universitas Negeri Padang yang ke-66 yang jatuh pada hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan kampus kita, Universitas Negeri Padang, itu bisa menuju kampus yang berskala dunia atau dikenal dengan istilah world class university. Tentu di bidang kemahasiswaan menuju ke sana juga harus menunjukkan bagaimana pimpinan atau pemimpin mahasiswa kita distimulus untuk menjadi pemimpin sehingga bisa memajukan universitas ini ke lingkup yang lebih besar lagi. Baik, saya mulai dari pertama, mulai dari hakikat dan peran mahasiswa. Pak Rino, kedengaran nggak Pak Rino? Atau terlihat nggak ininya, slide share-nya? Kelihatan, Oke, terima kasih ya. Jadi kita kembali ke hakikat mahasiswa dulu sebelum kita masuk kepada kaderisasi dan juga kepemimpinan dan juga pelatihan-pelatihan terhadap kepemimpinan ini. Kita coba kembali lihat apa ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa. Bukan saja mahasiswa UNP, tapi seperti yang disampaikan Pak Yul Henry tadi, Pak WD3 FE, juga ada dari STQ PGRI saya lihat, juga ada dari ya kebetulan itu dari UNP sendiri. Iya, Imam Bonjol, UIN. Iya, termasuk juga UIN, Imam Bonjol juga ada. Mungkin ada beberapa kampus besar yang ada di Sumatera Barat. Kita coba lihat seperti apa sih mahasiswa sebenarnya. Nah, jadi ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi terhadap mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon intelektual atau calon cendekiawan muda, calon atau cikal bakal majunya satu bangsa, memiliki kemampuan yang kompleks, bukan saja satu disiplin tapi juga berbagai disiplin. Sehingga ketika
dia bergabung di masyarakat, adik-adik semua selesai kuliah di universitas ini bergabung ke masyarakat, maka itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi bukan hanya satu kemampuan, tapi berbagai kemampuan, multitasking juga. Jadi tidak satu kemampuan saja. Nah, yang paling besar itu, di masyarakat tertanam keyakinan bahwasannya manusia itu agents of change, agen perubahan. Makanya kepemimpinan pun di dalam Ormawa itu adalah kepemimpinan transformasi, nggak lagi kepemimpinan biasa. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, yang dilanda pandemi dan segala macam. Yang kita terbuai dengan kehidupan kuliah dari rumah. Akhirnya fungsi-fungsi kepemimpinan ini mulai menurun. Nah, ekspektasi masyarakat bukan seperti itu. Tapi justru dengan keadaan seperti ini, muncul ide-ide inovasi, kita melakukan hal-hal yang positif. Kita melakukan hal-hal yang memang dapat mengembangkan atau dapat menjadi sarana untuk mengembangkan diri sendiri. Beban ini berat. Ya, adik-adik semua, para mahasiswa, beban berat ini yang disematkan di pundak kita bersama. Ya kan? Jadi selain itu harus kita punya wawasan yang luas, upaya juga yang tidak pantang menyerah untuk dapat memberikan sumbangsih bagi kampus kita sendiri, memberikan sumbangsih bagi masyarakat kita sendiri, dan juga sampai kepada memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan negara kita juga. Untuk itu mahasiswa harus kritis. Nah, tapi kalau kita tidak kritis, kita santai saja, masalah yang terjadi di masyarakat kita santai saja, ya kan? Apapun yang terjadi, ya, baik terkait dengan bukan yang permasalahan kita, tetapi paling tidak kita harus kritis dan kita tidak boleh apatis terhadap itu. Nah, di situ nanti baru dilihat fungsi-fungsi dari mahasiswa itu. Ini sekarang kita coba bahas dulu tentang hakikat dan peran mahasiswa. Jadi peran dan hakikat dan peran mahasiswa itu adalah agents of change. Di situ starting point-nya. Jadi kita harus menjadi agen perubahan. Nggak mungkin lagi dengan cara-cara lama. Nggak mungkin lagi dengan cara-cara yang katakanlah, kalau dulu boleh, oke, kita bicara tentang offline. Kita bicara tentang face to face. Sekarang nggak bisa lagi. Kita mesti inovasi lagi bicara online. Paling tidak blended lah. Blended antara offline dengan online. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lantas, harusnya seperti apa sih mahasiswa? Berarti mahasiswa itu, seperti yang adik-adik semua tahu juga di beberapa latihan kepemimpinan, fungsi ini sering sekali disebutkan. Kita harus punya moral force sebagai kekuatan moral. Masyarakat itu melihat kita, melihat tingkah laku kita, perkataan kita semua, cara kita berpakaian, cara kita bersikap, cara kita bertindak tanduk. Jadi nggak bisa lagi seperti orang free, atau dalam istilah lain, free man. Nggak bisa lagi. Kita orang yang punya aturan, kita orang yang punya regulasi, kita orang yang punya tatanan, terutama di dalam berperilaku. Nah, makanya mahasiswa itu harus memfungsikan dirinya sebagai moral force, kekuatan moral. Di sana kekuatannya. Jadi bukan saja asal-asalan dan segala macam, tapi kita coba berbuat dan juga bertindak layaknya seorang cendekiawan muda atau kaum intelektual. Dan juga di sisi lain, seperti yang disinggung barusan, tidak boleh peka dengan apa yang terjadi di masyarakat. Karena ekspektasi masyarakat itu, mahasiswa itu menjadi kontrol sosial. Kalau masyarakat sudah tak berdaya, masyarakat sudah tidak bisa menyampaikan idenya dan segala macam, maka mahasiswa yang menjadi tongkat estafet untuk menyampaikan itu. Kita harus menggerakkan perubahan. Mahasiswa itu bukan saja sekedar pelajar, bukan saja sekedar mahasiswa yang katakanlah istilah yang paling sering beredar itu kupu-kupu. Kuliah pulang, itu bukan mahasiswa. Tapi mahasiswa, dia harus kritis juga melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kita juga harus memiliki pendidikan, oke, dengan baku kuliah. Ya kan?
Nah, tapi kekritisan kita melihat sosial yang ada, nah itu menjadi satu tugas tambahan bagi seorang mahasiswa. Sehingga apa saja permasalahan yang terjadi di masyarakat, terjadi ketimpangan dan segala macam, nah kitalah yang memberikan atau kitalah menjadi salah satu penyalur dari permasalahan ini, sehingga masalah ini juga bisa diselesaikan. Untuk menjadi itu, menjadi moral force, menjadi social control, tentu menjadi orang yang iron stock. Kita harus menjadi mahasiswa yang tangguh, ya, memiliki kemampuan. Selain kita tangguh, kuat, dan juga kontrol sosial kita punya, perilaku kita punya, akhlak mulia kita punya, tetapi kita tangguh juga, gak pantang menyerah. Bayangkan adik-adik semua sebagai pengganti generasi yang sekarang ini. Katakanlah generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita lemah, oh sudah. Sangat banyak sekali permasalahan. Nah, belum lagi kalau kita lihat di media-media sosial dan segala macam. Makanya adik-adik semua harus hati-hati. Harus kritis melihat ini. Paling tidak Soekarno juga sudah menyampaikan hal itu. Karena saking kuatnya peran mahasiswa, saking kuatnya kalau kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda yang barusan ini, 28 Oktober, 2 hari yang lalu, pemuda-pemuda Indonesia bersumpah. Maka ketika itu juga, Soekarno juga meyakini akan kekuatan pemuda ini sangat luar biasa. Apa kata beliau? Saya rasa mungkin adik-adik semua sudah tahu. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Apa artinya? Artinya ya pemuda itu punya kekuatan. Pemuda itu bisa merubah. Pemuda itu bisa menjadi kontrol, contoh, akhlak yang mulia. Dan juga karena bagi yang beragama Islam kita juga punya surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, katakanlah nasib suatu mahasiswa, kecuali mahasiswa itu sendiri yang mau berubah. Kalau memang sudah ada perubahan, kita lakukan perubahan, hijrah ke cara-cara yang baru. Jangan pakai cara-cara yang memang merugikan kita sendiri. Nah, jadi ini dulu. Kita coba dulu lihat seperti apa sih kondisi ataupun fungsi peran dari mahasiswa itu. Kita lihat. Berarti ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Termasuk juga ekspektasi kampus juga sangat tinggi untuk mahasiswa. Mahasiswa selain juga diharapkan bagus kualitas di dalam akademik dan juga non-akademik. Termasuk juga di samping itu prestasi-prestasi yang bisa kita torehkan, prestasi-prestasi yang bisa mengangkat harkat dan martabat universitas kita sendiri. Nah, apalagi sekarang sudah mulai muncul indeks klasterisasi. Jadi selain kita mengelola kegiatan yang ada di Ormawa itu, kita juga harus, kita juga dituntut untuk memiliki prestasi. Nah, maka memang kalau kita kembali lagi berat memang. Beban yang ada di pikul, yang ada di pundak mahasiswa itu sangat berat. Tapi insya Allah itu bisa dijalani. Kalau kita menjadi iron stock, menjadi kontrol sosial, dan juga menjadi moral force. Nah, oke, baru kita bicara tentang kaderisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, kaderisasi itu adalah merupakan penerus ya, penerus organisasi. Atau dalam bahasa etimologi, secara etimologi, proses untuk menghasilkan pemimpin dan anggota baru yang berkualitas agar organisasi tetap eksis dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi. Walaupun ormawanya hanya intrakampus, tetap juga butuh kaderisasi. Kita tidak hanya mengandalkan orang-orang yang atau katakanlah itu saja orangnya, tidak. Karena kita juga dituntut untuk berubah. Maka dari status mahasiswa baru, status mahasiswa mulai tahun 1, tahun 2, tahun 3, tentu kita juga nggak bisa ada di dalam organisasi itu. Kita juga perlu menyelesaikan studi. Akhirnya siapa yang melanjutkan? Maka ada adik-adik kelas.
adik-adik yang juga punya sesuatu yang untuk melakukan atau menjadikan organisasi itu tetap eksis, sehingga tujuan organisasi kita ini tetap berjalan. Bahkan kalau memang belum baik, mulai diperbaiki. Generasi 1 diperbaiki lagi di generasi 2, generasi 3, dan juga generasi berikut-berikutnya. Sehingga kita punya mahasiswa itu yang benar-benar kritis. Mahasiswa itu yang benar-benar bisa disandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Bahkan mohon maaf, nah kalau sudah bicara nasional, Sumatera diam. Harusnya kita juga sama. Paling tidak kita mencontoh ke kader-kader kita yang ada di nasional pada zaman-zaman dulu. Kita punya Muhammad Hatta, kita punya proklamator. Nah paling tidak munculkanlah kembali bahwasanya orang, katakanlah Sumatera Barat, itu punya satu hal penting yang disegani oleh nasional, punya pemikiran. Kita dikenal punya pemikiran. Nah paling tidak munculkan ini lagi. Ya, karena kalau kita lihat di akhir-akhir ini Sumatera Barat sudah mulai sedikit terpakai di nasional. Nah mudah-mudahan di generasi ada semua dengan kaderisasi yang baik, maka bermunculanlah pemimpin-pemimpin baru. Walaupun diawali dengan ormawa yang ada di internal kampus, nanti muncul keluar, dikenal orang, muncul lagi di provinsi, dikenal orang, akhirnya nasional pun melirik kita. Nah, tapi kalau kita diam-diam saja, nggak pernah bicara, nggak pernah ini, segala macam, jangan harap mau dilihat orang. Nah, paling tidak itu kata kunci ya, kata kunci yang mesti kita lakukan, mesti kita munculkan diri kita. Itu tandanya kita eksis. Nah, begitu juga dengan organisasi. Organisasi juga harus eksis. Tentu ada regenerasi. Nah, paling tidak kita butuh regenerasi. Jadi jangan karena kita punya kesempatan lantas menjadikan kita gelap mata ya, pokoknya pemimpin ini saya terus. Nggak usah ada regenerasi, atau paling tidak saya punya prestasi, nanti di bawah saya tidak punya prestasi. Nah, karena kita mau menjadi orang yang bagus sendiri. Nah, itu tidak ada di dalam organisasi. Organisasi itu bagaimana kita maju bersama, ya, kita maju semuanya. Nah, sehingga ini bisa memberikan satu peluang. Kalau sudah berhasil di internal kampus, itu juga diharapkan berhasil di luaran sana, baik di kabupaten kota tempat kita tinggal, dan juga di negara atau bangsa dan negara ini. Ya. Nah, kenapa kita harus regenerasi? Nah, ini yang kita lihat. Atau apa yang menyebabkan kok harus ada regenerasi? Nah, ini berjalan alamiah ya, berjalan alamiah. Satu dekade digantikan dekade baru, satu kepemimpinan digantikan dengan kepemimpinan yang baru, kepemimpinan berikut, dan berikutnya. Nah, kenapa? Yang pertama tentu ada maksud untuk mewariskan nilai-nilai. Jadi mewariskan nilai-nilai organisasi, atau juga mentransformasikan nilai-nilai organisasi baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, kalau secara tertulis tentu masing-masing organisasi punya undang-undang, katakanlah punya konsepsi, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, dan juga aturan-aturan lain yang mesti dipertahankan agar berjalan roda organisasi itu sesuai dengan apa yang dituju. Nah, kalau tidak tertulis boleh tentang budaya-budaya yang ada di dalamnya. Nah, apalagi kita di Sumatera Barat sangat kental dengan budaya Minangkabau. Nah, tentu hal-hal tertentu juga kita jadikan sebagai atau kita wariskan nilai-nilai itu. Nah, kalau organisasi punya nilai-nilai semangat yang tinggi, maka bagaimanapun caranya untuk generasi berikutnya nilai semangat ini nggak boleh luntur. Maka carilah orang-orang yang benar-benar loyalitas. Nanti kita coba lihat bagaimana prosesnya melakukan kaderisasi ini. Kita cari orang yang loyal, kita cari orang yang benar-benar
punya integritas yang tinggi terhadap organisasi ini. Nah, itu. Yang kedua, tentu kenapa harus ada regenerasi ataupun kaderisasi supaya organisasi ini berjalan juga. Ya kan, walaupun kita tahu organisasi yang baik itu ada organisasi yang eksis. Nah, ini saya pakai bahasa-bahasa baru ya. Organisasi yang punya atau yang tetap ada. Ada itu bukan pandangannya ke dalam, bukan ke internal, tetapi ada itu ketika orang melihat dari luar. Tapi kalau kita sudah melempem dalam kondisi pandemi ini, sudah tidak ada lagi kegiatan, sudah tidak ada lagi inovasi-inovasi, bahkan juga mohon maaf mengalah dengan kondisi, itu bukan eksis, malah kebalikan dari eksis. Apalagi kalau ada di semua tadi sempat bincang-bincang dengan Pak WD, apalagi pulsa sudah turun atau kuota dari pemerintah sudah turun, nah, paling tidak manfaatkan sedikit ya, walaupun itu kuota untuk belajar, tapi kalau kita tahu arti pentingnya organisasi, nah kita bisa memanage kuota tersebut. Nah, organisasi saya juga harus jalan, nah kuliah saya juga harus jalan, nah begitu. Nah di samping itu keberlangsungan atau penjaminan keberlangsungan organisasi itu ya bisa juga dijamin dengan adanya sumber daya yang menggerakkan. Nah ini yang bisa disebut barusan, kalau semua sudah apa namanya mengaku kalah dengan kondisi, mengaku kalah dengan pandemi corona, ya berarti eksistensi menjadi terancam. Nah ini yang tidak kita harapkan. Nah, jadi kita harapkan bagaimana kita bersahabat dengan kondisi yang ada, melakukan adaptasi yang baik dengan kondisi yang ada. Nah, baru muncullah istilah regenerasi. Nah, mungkin di dalam kepemimpinan sekarang, mungkin nggak lama lagi adik-adik berganti kepemimpinan yang lama, berganti yang baru. Nah, itu juga dikatakan dengan istilah, terminologinya adalah regenerasi. Nah, di samping itu, kaderisasi apa? Sarana belajar bagi anggota-anggota yang ada di dalam organisasi. Nah, ini jarang sekali didapatkan ketika perkuliahan. Nah, kalau adik-adik semua kuliah, mungkin fokusnya kepada bidang ilmu ya, tetapi kalau bagaimana belajar menjadi anggota masyarakat, itu di luar kuliah. Nah, terjadilah di sana pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan juga perilaku. Ini bagian dari pendewasaan. Pendidikan yang dilakukan atau belajar dari organisasi, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti berbagai program kerja yang ada di organisasi itu. Nah, itu yang nanti membuat kita dewasa. Itu yang nanti akan membuat kita dengan mudah mencemplung ke masyarakat. Kita tidak, katakanlah tidak ragu-ragu lagi ketika bertemu dengan masyarakat, kita tidak punya kekhawatiran, karena kita sudah belajar hidup di masyarakat. Walaupun itu organisasi internal kampus, paling tidak itu sudah menggambarkan kehidupan yang ada di masyarakat. Bagaimana menghadapi orang yang katakanlah tidak mau merubah pendiriannya, nah itu sudah kita pelajari di organisasi. Nah itu. Lantas tentu kita butuh yang terakhir itu penyiapan kader. Nah, penyiapan kader ini tentu harus dipersiapkan dengan cara-cara dan juga metode yang baik. Ya, jangan begini ya, asal melepas tanggung jawab. Oke lah, untuk kepemimpinan ke depan kita angkat si A. Tetapi kita tidak siapkan dengan baik. Apakah cocok si A menjadi pelanjutnya atau memang ada yang lain yang lebih kompeten, yang lebih mewakili nilai-nilai organisasi ada di dalam dirinya, eksistensi juga ada, termasuk juga hal-hal lain yang menjadi ciri khas dari organisasi itu. Nah ini semua tidak lepas dari ini. Makanya ketika dilakukan proses kaderisasi, maka tentu ada outcome-nya. Outcome-nya apa?
Nah, kalau seorang pemimpin yang sukses, katakanlah adik-adik sekarang ini yang hadir itu pernah menjabat sebagai ketua HMJ, ketua BEM, ketua BPM, ada juga dari ketua organisasi lain, Forsis, dan juga koordinator dalam satu bidang di dalam organisasi itu juga leadernya. Nah, bagaimana kita melihat outcome dari proses regenerasi ini? Kita akan dinilai berhasil apabila kita melahirkan pemimpin yang jauh lebih hebat dari diri kita. Jadi bukan menghalangi mereka menjadi pemimpin, ya kan? Nah, jadi bukan mengeluarkan tindak tanduk yang menghalang-halangi orang lain. Nah, justru kita dinilai sukses itu ketika kita berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, yang jauh lebih hebat dari diri kita. Nah, kalau di dunia guru juga dikenal dengan begini, seorang pendidik itu yang sukses adalah pendidik yang bisa membimbing muridnya jauh lebih hebat dari gurunya. Nah, bisa nggak kita melakukan ini? Ya kan, bisa nggak kita memberikan motivasi, memberikan stimulus agar siapa yang kita bina, siapa yang kita didik itu bisa menjadi lebih hebat dari kita. Nah, saya tandai tadi memang ada satu penyiapan kader. Ini yang paling penting. Jadi penyiapan kader itu di organisasi itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita lakukan training of trainer atau TOT. Kita lihat siapa yang berpotensi. Nah, kalau training of trainer ini Bapak lihat kalau di UNP ya, dari beberapa fakultas itu melakukan SPEMDA atau program SPEMDA atau sekolah pemerintahan muda. Jadi dia sebenarnya melihat adik-adik yang belum menjadi anggota Ormawa dan punya potensi menjadi leader, dia pilih. Dia berikan training terhadap mereka. Atau juga bentuk-bentuk lain. Nah, lakukan rekrutmen, nanti kita berikan pelatihan-pelatihan tentang organisasi kepada mereka. Dan juga bisa melalui webinar seperti sekarang ini, seminar. Dan juga training-training dalam juga bisa diberikan di dalam proses TOT ataupun seminar dan juga training itu diberikan kasus-kasus. Lantas bagaimana mereka menyelesaikan kasus ini? Kita bisa lihat, kita bisa uji di sana apakah dia layak menjadi seorang pemimpin apa tidak. Paling tidak kalau case tadi itu melihat wawasannya. Kita bisa melihat wawasannya. Lantas setelah selesai pelatihan baru ada penilaian atau juga evaluasi ya. Nah, baru kita tentukan, oh berarti si Anu bisa, si Anu bisa, si Anu bisa. Jadi kita punya pemetaan terhadap orang-orang yang bisa dijadikan kader. Atau paling tidak yang mewakili nilai-nilai yang ada di dalam organisasi itu. Dan juga bisa lewat games. Ya mungkin ada semua mungkin nggak ini ya, agak bisa nggak pemimpin itu disiapkan lewat games? Bisa. Apa contohnya? Nah, sekarang kalau saya berikan contohnya, ada beberapa orang ya, sekitar 5 orang, kita suruh mereka berangkulan tangan sambil berhadap-hadapan ya. Tapi ini syaratnya dilakukan di luar pandemi corona, jangan ketika corona. Karena kita akan memegang tangan yang lain. Ketika dia saling berhadapan 5 orang, beri waktu. Berapa misalnya? Kita beri waktu dia sekitar 5 menit. Maka semua harus menghadap keluar. Dan di sanalah mereka bisa kita lihat mana yang punya kekuatan untuk mengarahkan, mana yang punya kekuatan untuk melakukan tindakan dengan cepat, pengambilan keputusan dengan cepat, kita bisa lihat. Tapi sayangnya adik-adik saya nggak punya videonya. Kalau di kegiatan LKMM kan biasanya ada kegiatan ini ya, kegiatan di lapangan. Nah ini bisa dilakukan dan juga sekaligus melihat sejauh mana orang ini bisa menjadi kader. Nah ini, yang mudah-mudahan nanti Pak WD3FE ketika kita sudah terbebas dari corona, kita bisa lakukan game yang memang menstimulus atau melihat apakah seseorang itu bisa menjadi kader apa tidak. Ya Pak Kiai? Ya.
Oke. Tadi Nah, mudah-mudahan ya, kita berdoa semua, mudah-mudahan corona ini cepat selesai. kuliah tidak mengajarkan ini katanya kan, dosen pun Ya. bilang begitu. Iya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke kalau tadi kaderisasi, sekarang kita masuk ke pelatihan. Jadi ada beberapa teknik pelatihan ataupun cara-cara pelatihan yang bisa dilakukan di dalam melihat ataupun mencari pemimpin-pemimpin baru yang ada di dalam organisasi, termasuk juga latihan bagi calon-calon pemimpin. Ini kan termasuk malam ini. Malam ini sebenarnya kalau seorang pemimpin dia nggak kenal lelah. Walaupun kegiatannya malam ya oke. Dia paling tidak punya punya antusias yang tinggi kalau memang ada pelatihan ataupun ada materi tentang kepemimpinan. Dia berupaya menambah wawasan, tambah terus, tambah. Nah, gitu. Nah, kita lihat seperti apa kepemimpinan. Pemimpinan adalah suatu proses saat seseorang melakukan upaya mempengaruhi kelompok atau individu mencapai tujuan, bukan dalam artian negatif. Nah, ini ada semua, jangan sampai salah pemahaman ya dengan bahasa ini. Tapi tujuan positif, nah, bagaimana dia punya karismatik bisa mempengaruhi orang. Saya contohkan saja satu. Ketika dia berada di kerumunan orang, lantas dia muncul sendiri, hanya mengucapkan kata Assalamualaikum, adik-adik semua bisa lihat reaksi orang lain. Orang yang memang given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini saya ambil dari segi internal dulu, punya jiwa kepemimpinan, dari cara dia bicara saja, orang sudah diam. Orang sudah memperhatikan dia, padahal kita tidak tahu siapa dia. Kenapa kok kita tertuju pandangan ke dia? Karena dia punya karismatik. Jadi, dia punya cara untuk mempengaruhi orang lain. Mungkin dengan teknik Assalamualaikumnya, atau dengan ini saja, hanya dengan kata satu ke Assalamualaikum saja. Kita sudah bisa lihat karismatiknya seseorang. Apalagi bisa merubah orang. Kalau tadi kan hanya mempengaruhi saja. Sekarang dia bisa merubah orang. Kepemimpinan transformasional. Ya, mengubah, mentransformasikan individu supaya bisa berubah dan meningkat kualitasnya. Jadi itu yang pemimpin. Jadi bukan aja asal ikut iya, asal Bapak senang iya. Bukan. Berbeda konteksnya dengan itu. Nah, mereka cuma melakukan kegiatan sederhana saja, tapi orang lain menganggapnya luar biasa. Nah, bagaimana menciptakan situasi yang seperti itu? Menciptakan suasana yang seperti itu. Tidak dimiliki sembarang orang, walaupun ya, selain given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai pemimpin juga ada proses ataupun hal-hal eksternal yang mempengaruhi seorang pemimpin. Paling tidak dari wawasannya, dari cara pengambilan keputusan dan lain. Nah, sekarang kita lihat syarat pemimpin. Nah, kalau syarat seorang pemimpin itu yang paling tidak idealize influence. Jadi tetap juga mempengaruhi. Dia menjadi seorang teladan yang ideal dan dapat dijadikan sosok panutan. Makanya kalau seorang yang menjadi panutan itu, apapun yang dia kerjakan orang ikut. Ya, dalam artian positif ya. Lantas juga orang percaya, orang hormat ke dia. Dan yang paling penting itu dia bisa mengambil keputusan di situasi yang genting. Dan keputusan itu tepat. Nah, ini mungkin butuh pengalaman ya dari semua. Bagaimana mengambil sebuah keputusan yang di tengah orang lain, istilahnya semua orang itu tidak punya keputusan, tidak punya solusi, tapi muncullah seseorang punya solusi dia dan bisa mempengaruhi orang lain. Tuh, jadi idealize influence. Lantas yang tidak kalah pentingnya juga punya inspirational motivation. Jadi bisa memberikan motivasi ke seluruh anggotanya agar mempunyai komitmen terhadap visi organisasi
dan mendukung tim. Nah, ini terbalik ya. Dia juga seorang pemimpin ini harus mendukung tim agar bersemangat. Jadi bukan ketua atau pemimpin saja yang menyuruh anggotanya bersemangat, tetapi muncul juga dari diri pemimpin itu semangat sehingga anggotanya juga ikut semangat. Yang tadinya tidak mau bekerja, akhirnya dengan bagaimana dengan cara yang dia lakukan, motivasi yang dia lakukan, muncullah semangat-semangat baru dari anggotanya. Nah, selanjutnya ada, sudah jelas ya, intellectual stimulation. Jadi ada stimulus intelektual, kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sehingga bisa menumbuhkan kreativitas, dia punya inovasi, dia punya visi yang jauh ke depan, nah, punya strategi untuk mencapai visi tersebut. Dia bisa mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis, sehingga solusi ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi bisa dicarikan solusinya. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah individual consideration. Jadi bertindak sebagai pelatih. Jadi pemimpin itu juga pelatih. Ya, atau bertindak sebagai mentor. Karena dia orang yang dituakan. Kalau di dalam Minang itu, mohon izin Pak WD3, kalau salah koreksi saya, di duluan salangkah, dituuan sarantiang, atau ditinggikan sarantiang. Jadi dia juga bisa melatih teman-teman. Sekali juga bisa dimintai nasihat. Nah, karena seorang pemimpin itu baik aja dia adik-adik mahasiswa atau di prodi, di fakultas, juga di universitas sampai ke rektor, kalau ada permasalahan dari mahasiswa, berarti pemimpin itu tempat mahasiswa yang lain mengadu. Jadi bukan tempat mahasiswa kena marah, bukan. Ya. Jadi ketika dia maju atau maupun muncul di depan pemimpin atau adik-adik anggota Ormawa muncul di dekat pemimpin, lantas mengatakan apa solusinya? Pasti pemimpin itu akan memberikan solusi. Jadi bukan malah dimarahi. Nah, kita sudah mungkin ada kekeliruan ya kan, biasa Ormawa juga manusia, Kaprodi juga manusia, Pak Dekan juga, Pak WD juga manusia, dan segala macamnya. Mungkin ada kesalahan. Tentu meminta pendapat ke pemimpin apa yang harus dilakukan. Nah, di sanalah dilihat siapa yang pemimpin. Tapi kalau dia bisa memberikan mentor, juga memberikan nasihat dan segala macam, itu baru seorang pemimpin. Jadi bukan marah yang paling duluan. Walaupun marah ini juga ada positifnya. Paling tidak memberikan semangat, memberikan tanggung jawab ke kita. Ayo tanggung jawab. Saudara yang atau bau yang atau tangan yang mencincang, bau yang memikul. Oke, tidak ada masalah dengan itu. Tapi paling tidak ketika kita menghadap ke pemimpin, baik pemimpin organisasi, tentu kita mendapatkan solusi yang akan kita jadikan sebagai pemecahan masalah. Oke, baik, terakhir. Ini ada beberapa program yang saya kutip dari salah satu website ya, yang terkenal juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang leadership. Di program itu ada 5 bentuk training. Yang pertama, training leading atau leader pemimpinan melalui visi ya, visi dan juga nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Dan juga ada training comprehensive leadership, lengkap dari segala macam formasi, bentuk, dan segala macam langkah-langkah kepemimpinan. Dan juga ada tentang pemahaman dan pengembangan sistem dari leader itu. Dan juga ada kepemimpinan yang efektif untuk manajer dan supervisor. Dan juga ada training project. Jadi ada program pelatihan dan juga tim leadership. Tapi saya menjatuhkan pilihan, kalau adik-adik mungkin melihat ini juga di website yang sama dengan yang saya rujuk, silakan saja memperdalam. Tapi saya lebih cenderung, karena adik-adik mahasiswa lebih cenderung ke training comprehensive leadership. Seperti apa sih dia? Ini dia. Setiap organisasi menyadari pentingnya kerjasama antar manusia.
paham bahwa permasalahan hubungan manusia utamanya terletak pada kepemimpinan. Jadi sebagai peran pemimpin itu ada yang berperan sebagai pelatih dan ada juga berperan sebagai pemimpin. Jika dia berperan sebagai pemimpin, maka pemimpin itu membantu atmosfer iklim sosial yang baik di dalam organisasi itu. Dan juga pemimpin menolong tim dalam memutuskan prosedur-prosedur kerja. Jadi dia tidak hanya tinggal diam ya, tinggal perintah begitu, enggak, tapi tetap juga ada controlling yang ada dari pemimpin ini. Nah, pemimpin juga memberikan bantuan kepada tim untuk mengorganisasikan diri. Nah, itu yang dikatakan dengan solusi dan segala macamnya. Nah, di samping itu pemimpin juga mengambil peran tanggung jawab dalam keputusan bersama. Kalau sudah diputuskan, nggak ada lagi keputusan lain. Jalankan. Di situ kita melihat apakah kompak tim ini atau organisasi ini atau memang berbeda di dalam atau saling saling tidak mempercayai. Nah, pemimpin juga memberikan peluang dan kesempatan kepada tim untuk belajar dari kegagalan dan pengalaman, karena kita kenal pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah, mungkin di muka bumi ini tidak ada organisasi yang memang tidak mengalami kegagalan. Mungkin ada kesalahan, walaupun kesalahan itu kecil, menengah, ataupun besar. Semua kita di organisasi pernah mengalami ini. Nah, kita juga memberikan peluang dan kesempatan untuk belajar. Jadi bukannya marah langsung ya. Lantas kalau dia sebagai pelatih, seperti apa peran pemimpin sebagai pelatih? Pemimpin identik dengan kemampuan membuat rencana, berpikir, mengambil tanggung jawab. Maka saat ini kepemimpinan di peringkat utama itu adalah untuk menjadi pelatih dan koordinator bagi kelompoknya. Nah, ini kita bisa lihat selain ada di strukturnya organisasi ya, satu organisasi misalnya HMJ atau BEM lah, BEM itu punya beberapa wakil, ada wakil BEM dan juga ada beberapa koordinator seksi atau pengurus-pengurus yang lainnya. Di sini mereka bisa melakukan pelatihan. Nah, sementara peranan yang utama adalah membantu tim untuk belajar memutuskan dan bekerja lebih efisien dan produktif. Nah, selanjutnya ada, kalau kita bicara kader tadi, terakhir, nah, jadi ada beberapa yang sudah saya singgung sebelumnya. Jadi training buat kader organisasi ini juga bisa dilakukan dengan seperti yang disebutkan di atas. Nah, saya menggarisbawahi sebenarnya untuk praktik ya. Tapi kalau untuk teoritis seperti ini, saya rasa mungkin bisa mendengar semua, bisa memahami semua. Tapi ketika itu masuk ke praktik, nah kondisinya akan berbeda jauh. Makanya di kegiatan sekarang mungkin karena itu yang bisa dilakukan, apalagi kondisi pandemi corona ini, kita tidak bisa bertemu dan segala macam atau ada keterbatasan. Nah, paling tidak nanti ketika ini corona ini selesai, kita bisa melakukan sejenis pelatihan tetapi dia di lapangan. Nah, itu sebenarnya yang lebih berasa ya, komprehensifnya seperti itu. Jadi lebih lengkap ya, dari sudut teoritis sudah, dari sudut praktiknya juga sudah. Nah, boleh juga melihat kasus-kasus, kita pecahkan kasus-kasus yang ada, lantas kelompok-kelompok mana yang paling dulu, nah itu kita bisa lakukan evaluasi. Nah, dan juga diberikan kesempatan bagi kita sendiri yang sebagai peserta LKMM untuk menilai diri kita, sampai di mana kita. Apakah saya layak jadi seorang pemimpin apa tidak? Makanya muncul juga atau disediakan juga self assessment tool. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan adik-adik semua. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan dan segala macam. Nah, tapi paling tidak kalau memang ada yang mau bertanya nanti setelah ini, silakan saja Pak Rino kalau ada yang mau bertanya. Saya itu saja, terima kasih. Salam mahasiswa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak WD3, Bapak Dr. Desi Andri.
Saya yakin dari teman-teman mahasiswa, adik-adik, ada yang ingin disampaikan karena uraian-uraian beliau sangat up to date ya, sangat menarik untuk dibincangkan, apalagi dikaitkan kondisi sekarang. Apakah benar Ya. mahasiswa sekarang yang katanya milenial tidak memiliki peran yang nyata dengan negara ini, itu bagaimana? Nah, ini bisa kita diskusi. Ya. Baik, ini di forum chat sudah ada yang bertanya satu orang atas nama Ya. Bunga Suci Maharani. Biar malam ini Ya. semangat, Bunga bisa langsung bertanya, Ya. buka layarnya. Halo, Biar Bunga? berbunga-bunga, Pak. Ya. Nah, buka Oke, Bunga, silakan, Bunga. layarnya Bunga, layar apanya? Ya. Bisa langsung bertanya, silakan. Jangan takut. Langsung aja. Ya. Bapak nggak makan orang. Iya. Dari STP dari Sumatera Barat, Pak. Iya, bisa Ya, diaktifkan layarnya, monitornya bisa dibuka enggak? Udah buka, Pak. Mungkin karena jaringan. Jaringan tadi ya. Jaringan nih. Oke. Saya baca saja Pak Desandri. Ini pertanyaan kita. Ini ada di chat ya, terkait dengan masalah kaderisasi. Mengapa kaderisasi itu harus ada? Sedangkan ada beberapa anggota yang sulit ikut dalam rapat atau sebuah kegiatan. Bagaimana cara kita membawa anggota untuk tetap mengikuti rapat-rapat tersebut? Jadi terkait dengan kaderisasi, apa urgensinya, Pak? Terima kasih. Silakan, Pak. Oke. Baik. Adinda Bunga yang berbunga-bunga malam ini dari STQ PGRI. Nah, mudah-mudahan juga jawaban ini juga berbunga-bunga. Nah, baik. Jadi begini. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita tidak punya kaderisasi, maka bisa dijamin ke depannya asal pilih. Jadi kita sebenarnya untuk memilih pemimpin ini paling tidak ya, maksudnya pemimpin setelah kita paling tidak itu punya rekam jejak yang dekat dengan karakteristik seorang pemimpin. Nah, kalau kita tidak punya, berarti untuk ke depan siapa yang mau kita angkat? Siapa yang mau kita ancungkan? Siapa yang mau kita pilih menjadi pemimpin? Sementara kita tidak tahu seperti apa orang ini. Apakah dia loyal terhadap organisasi? Apakah dia memang serius mau bertanggung jawab menjalankan organisasi ini? Tentu kita punya kader. Nah, disitulah kita melihat apakah dia layak menyuarakan aspirasi kita untuk sama-sama mencapai cita-cita organisasi. Jadi itu sebenarnya kaderisasi ini sangat urgen. Nah, tapi jangan salah, ketika kaderisasi itu memang ada muncul dari pengurus-pengurus sekarang dan paling tidak di organisasi ada dia, mungkin di BEM atau di HMC, dan dia juga masih memenuhi kriteria sebagai atau memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin kembali, kenapa tidak? Ya kan, tapi kalau tidak memang ada bentuk-bentuk pelatihan, bentuk-bentuk kegiatan yang memang difokuskan ke kaderisasi ini. Nah, paling tidak kalau memang ada yang kita lihat, nah itu oke-oke saja, nggak ada masalah. Yang paling parah itu tidak punya kader sama sekali dan tidak mengkaderkan. Nah, kita nanti ke depan pemimpinan organisasi kita menjadi apa namanya ya, seperti ini, nggak tahu juntrungannya siapa yang mau dipilih, apakah dia seperti yang saya katakan tadi loyal nggak dengan organisasi ini, jangan-jangan nanti malah asal jadi ketua. Kan ada juga mahasiswa yang mohon maaf ya, ambisius tetapi tidak punya kemampuan. Nah, mungkin ambisiusnya ini karena yang pertama faktor ekonomi. Nah, ekonomi dia cukup, lantas pilih partai ekonomi, sementara dia tidak punya kemampuan untuk memimpin. Makanya kita bahas secara detail tadi, paling tidak seorang pemimpin itu seperti ini loh. Nah, punya idealize, influence, bisa mempengaruhi orang lain, bisa merubah orang lain, bisa melatih orang lain, punya wawasan, punya karismatik dan juga yang lain-lain. Nah, jadi itu Bunga. Jadi kita paling tidak punya gambaran siapa dia, itu aja.
apakah dia bisa sebagai atau yang dijadikan sebagai pemimpin kita. Nah itu juga sama ketika ini ya, mohon maaf. Kalau adik-adik semua mau meningkatkan nanti setelah wisuda, jangan sekarang. Kalau sekarang nanti Pak WD3FE marah-marah ini. Sebagai perempuan mau cari imam. Nah, cari imam yang seperti apa? Nggak mungkin kita ujung-ujung nggak punya. Paling tidak kita punya gambaran tentang orang yang akan kita jadikan sebagai imam. Tentu bukan orang sembarangan. Paling tidak dia kuat di dalam Islam, memiliki sifat kedewasaan, sehingga bisa menjaga bahtera. Sama juga dengan organisasi. Dia kuat wawasannya terhadap organisasi, punya karakteristik sebagai seorang pemimpin, punya karismatik, punya cara untuk merubah orang lain, menggerakkan orang lain, sehingga laju organisasi kita juga berjalan dengan baik. Saya rasa mungkin itu Pak Roni. Ya, terima kasih Bunga ya. Baik, terima kasih Pak Desyandri. Berikutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Jessica Patricia dari FEUNP. Ya. Oke Jessica, ya. coba langsung bertanya. Ya. Halo Jessica. Kayaknya ada kendala jaringan juga ini Jessica. Kendala jaringan. Oke, kita pertanyaan Jessica ini saya bacakan saja Pak WD3 panjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan. Semoga kami bisa mengaplikasikan materi ini. Dalam satu organisasi, bidang kaderisasi merupakan bidang yang paling penting karena disinilah akan mencari dan melihat kemampuan dan calon bakal pemimpin. Nah, yang ingin ditanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat dalam mengikuti organisasi sehingga itu bagaimana cara menumbuhkannya, bagaimana intinya cara menumbuhkan menumbuhkan jiwa organisasi ya. Ya benar. Oke, baik. Dari Jessica tadi ya. Jessica dari FE ya Pak Roni ya. Dari FE. Baik, ini anak muridnya Pak Kiai ini. Pak WD3FE, Pak Yuredi. Ditambah lagi tidak ada pengalaman kita ke SMA, sementara tuntutan ketika kuliah harus organisasi ya. Ini. Oke, baik ya. Baik Jessica, jadi sama. Saya mulai dari pantun dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi. Ya, kan begitu ya. Jadi harus munculkan dulu. Yang pertama tentu kita melihat, membaca, menambah wawasan, membuka dunia. Jendela kita harus dibuka juga seperti apa organisasi. Kita lihat juga. Nah, ada satu hal ya, kalau untuk motivasi diri itu sebenarnya ada satu ungkapan ya. Tidak ada seorang pemimpin yang lahir tanpa organisasi. Nah, itu dulu satu. Jadi motivasinya nggak ada seorang pemimpin itu yang ujuk-ujuk lahir tanpa mengikuti organisasi. Maka apa intinya? Organisasi ini sangat penting bagi adik-adik semua. Jadi untuk sukses di kehidupan sehari-hari itu bukan saja intelektual semata, tetapi juga kemampuan kita untuk masuk ke masyarakat. Boleh masyarakatnya di kampus, ya. Kita juga punya teman, kita punya seksi yang lain, kita punya pemimpin juga. Jadi bagaimana kita memposisikan diri. Nah di situ sebenarnya pentingnya organisasi. Nah kalau kita sudah melihat ini semua, sudah suka akan organisasi, belajar, membaca, memahami tentang organisasi, dan juga, nah satu hal lagi, tidak ada orang yang hidup sendiri. Kita juga butuh orang lain. Nah tentu kita juga tidak bisa membaca persis apa pemikiran orang lain. Nah paling tidak dari organisasi itulah kita melihat seperti apa kita melihat orang lain. Seperti apa kita, kalau dia begini cara menghadapinya seperti apa. Nah itu dipelajari juga dengan organisasi. Nah tapi kalau kita individualis ya tidak perlu organisasi. Ya kalau individualis, kalau bahasa saya seperti tadi ya, siapa nih Jessica ya Pak Roni ya? Jessica Pak.
Ya, Jessica. ya sama kayak mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, akhirnya nggak tahu perkembangan, nggak tahu hal-hal lain yang juga penting untuk kuliah ini juga. Jadi organisasi ini dilakukan atau mau boleh memasuk organisasi dan segala macam itu untuk mendukung tujuan utama kita juga. Memang tujuan utama kita sarjana, ya sudah. Nah, untuk itu kita juga perlu mengembangkan diri agar, nah, adik-adik semua, mahasiswa itu bukan mahasiswa abadi. Dia akan suatu saat lulus, akan terjun ke masyarakat. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman itu, maka kita akan susah memposisikan diri di masyarakat. Itu yang saya katakan tadi, organisasi ini tidak didapat di bangku perkuliahan. Justru dari mengikuti organisasi itulah kita dapat wawasan, pengalaman juga, menghadapi berbagai kegiatan yang rumit, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita menghadapi orang banyak, berbicara di depan orang banyak. Nah, kalau nggak bisa bicara pasti takut, akhirnya ya duduk aja sendiri. Nah, intinya begini, saya mau menyampaikan bahwasannya organisasi itu sangat penting sekali bagi mahasiswa. Nah, di samping sebagai penunjang tujuan utamanya, juga melakukan pengembangan diri yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Justru di luar perkuliahan itu didapatkan. Nah, kita juga melihat orang lain, seperti apa orang lain, bagaimana menghadapi ini. Nah, layaknya sama. Jadi masyarakat atau mahasiswa yang ada di kampus itu juga masyarakat kampus. Kita juga harus bermasyarakat, mengenal orang lain, memberikan keputusan-keputusan dan juga berbicara juga. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari organisasi, termasuk keberanian berbicara di depan umum. Itu didapat dari organisasi. Coba saja nanti Jessica, sekarang bisa nggak bicara depan umum? Nanti setelah ikut organisasi, rasakan sendiri, bisa nggak bicara depan umum? Pasti orang yang ikut organisasi itu akan lebih lancar berbicara di depan umum. Karena dia sudah biasa menghadapi orang-orang yang seperti itu. Oke, saya rasa mungkin itu, Pak Roni, Jessica, Baik. terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Deshenry. Intinya adalah kuliah iya, organisasi iya. Kedua-duanya dijalankan secara iya, kedua-duanya penting, betul. Baik. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, Pak. Baik, ini ada cukup bagus ini pertanyaan, Pak. Ini dia langsung. Silakan Shirley dari Kimia, Shirley Lestia. Ya. Kimia UNP. Silakan Shirley. Kimia UNP ya. Ya. Ya, baik Pak. Makasih Pak atas waktunya. Shirley, oke. Silakan. Sebelumnya Pak izin bertanya, perkenalkan dulu Pak, nama saya Shirley Lestia dari HMJ Kimia UNP Pak. Jadi kan kayak saat ini Pak banyak isu-isu gitu kan Pak, yang bahkan yang banyak hal-hal terjadi di Indonesia ini, contohnya kayak di Sumbar kemarin-kemarin ini tentang Pancasilais di Sumbar itu yang Puan itu Pak. Terus tentang RUU Ciptaker gitu kan Pak. Jadi banyak dari mahasiswa kayak sekarang kan sedang pandemi, terpaksa kan harus bersuara lewat media sosial gitu kan Pak. Nah, contohnya kayak tokoh publik aja Pak, Bintang Emon itu dia bersuara lewat media sosial langsung dibungkam sama aparat Pak. Gitu kan. Sedang banyak juga mahasiswa yang disangkut-sangkut pautkan gitu Pak, tentang padahal dia istilahnya ingin bersuara tentang hak dia gitu kan Pak. Jadi gimana sih tentang hak kami sebagai mahasiswa untuk berbicara di dalam kayak organisasi, tentulah kami harus pandai berbicara atau segala macam gitu kan Pak. Jadi sedikit berbicara aja langsung dibungkam gitu Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak gitu? Oke, baik, dari Shirley. Shirley ya, dari Kimia UNP ya. Oke, baik. Kalau arahan pertanyaannya ke kontrol sosial, nah kan itu fungsinya ya, fungsinya ke kontrol sosial. Jadi memang betul mahasiswa itu harus peka juga dengan kondisi di sekitar, harus peka juga dengan kondisi-kondisi yang ada baik di nasional, apalagi di provinsi kita sendiri. Nah, juga ada beberapa permasalahan yang kemarin ya. Saya boleh singgung dulu beberapa
arahan juga terhadap demo. Nah, ini kan demo ya. Kalau demo itu hak mahasiswa kok. Tetapi bagaimana cara demo? Nah, tentu kita juga tidak gelap mata. Kita harus lihat juga strateginya siapa yang ada di sana. Jangan sampai kita terprovokasi. Nah, bayangkan saja kalau kaum intelektual sudah terprovokasi, berarti bisa dibayangkan rakyat Indonesia ini semua akan terprovokasi. Oke, kalau memang ada yang mau dibicarakan, silakan dibicarakan. Tetapi karena kita orang ekspektasi masyarakat yang saya sampaikan di awal tadi, kita adalah kaum intelektual muda, kaum cendekiawan muda, tentu cara menyampaikannya juga elegan. Kita punya cara di universitas kita sendiri. Boleh nanti disampaikan ke Pak WD3, disampaikan ke Pak WR3, termasuk sampai ke rektor dan segala macam. Nah, boleh juga ikut ke sana, tapi ada di semua yang saya lihat, ini Pak WD3, Pak Kiai, Pak Il Henry, dan juga semua kita ini sudah hampir ini ya, hampir sering ya kena panggil ini. Termasuk terakhir mungkin Pak Kiai nggak ikut ya Pak Kiai ya. Kita dipanggil Pak Kapolda, tapi panggilnya bukan dalam arti negatif ya, tetapi paling tidak membuat bagaimana supaya kondisi yang ada itu kita bisa menjadi leading sektor. Jadi bukan kita yang katakanlah anarkis ya. Tapi kalau menyampaikan silakan saja. Nah, seperti terakhir, oke lah. Kemarin itu yang tentang Omnibus Law, katakanlah di di tengah ketidakjelasan Omnibus Law dan segala macam. Nah, oke, kalau memang ada sesuatu silakan sampaikan dengan baik, audiensi dengan DPRD silakan saja. Nah, itu berlaku bagus sampai pukul 4 sore. Tetapi setelah itu, nah adik-adik semua, nah kami bukan mau memihak dan segala macam ya, tidak, tapi kita melihat realitas pada waktu itu. Jadi sudah ada organisasi-organisasi lain yang memang dibayar untuk itu. Jadi kita juga harus jeli juga melihat ini. Nah, kalau memang kita sudah menyampaikan aspirasi, sudah audiensi dan sudah didengarkan oleh pihak katakanlah DPRD atau pihak gubernur dan juga pihak-pihak lain, oke. Kalau sudah sampai baru kita tunggu dulu. Nah, begitu. Jadi akhirnya setelah pukul 4 itu sama kejadian dengan ketika demo tentang apa ya yang sebelum ini, yang sampai menurunkan foto Soeharto yang berhubungan dengan lambang negara. Nah, di akhir-akhir itu sudah muncul atau banyak organisasi lain yang memang ingin memperkeruh suasana. Jadi kita boleh saja menyampaikan, tapi jangan sampai terpengaruh dengan ini. Nah, itu saya menyampaikan itu saja. Jadi jangan jadikan demo ini hanya ikut-ikutan, tetapi kita punya strategi untuk demo. Jadi tidak asal berkumpul ke sana, lantas terpancing suasana, emosi, kalap dan segala macamnya, akhirnya apa yang ada di sekitar kita hancur. Itu juga bukan bagian dari demonstrasi. Nah, di samping itu juga yang disampaikan tadi, juga ada tentang ini ya, menyampaikan pendapat di media sosial. Terus terang saya juga belum, siapa namanya tadi, Dinda? Ya, Shirley, Pak. Ya, Shirley, yang ditangkap itu siapa? Pak, stand up komedi, iya. Komedian Pak, stand up komedian Bintang Emon. Jadi dia diisukan gitu Pak, dia kalau misalnya mengkonsumsi narkoba gitu Pak, tentang dia membahas tentang kasus Novel Baswedan waktu itu Pak. Iya, betul. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu ya mohon maaf ya, karena Bapak belum membaca tentang kondisi tersebut. Bapak yang terakhir baca itu Rocky Gerung diminta klarifikasi oleh Barreskrim. Kalau itu Bapak sudah baca ya. Nah, sebenarnya intinya kalau memang itu disampaikan dengan baik dan juga tidak melanggar undang-undang ITE, apalagi di media sosial, adik-adik semua juga harus paham dengan undang-undang ITE. Boleh kita menyampaikan, tetapi jangan melanggar undang-undang ITE. Nah, kalau melanggar undang-undang ITE, maka aparat juga akan bergerak.
Nah, jadi itu. Kalau Bapak juga nggak tahu ya apa yang disampaikannya karena belum melihat secara persis. Jadi takut nanti berkomentar sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh Shirley. Tapi paling tidak kita sebagai mahasiswa juga bisa bermedia sosial. Silakan saja mengeluarkan pendapat di media sosial. Tapi paling tidak apa aturan-aturan yang ada di Undang-Undang ITE itu tidak kita langgar. Saya rasa mungkin kalau tidak melanggar undang-undang ITE nggak mungkin aparat langsung menangkap kita, ya tidak lah. Bahkan juga ada yang mengatakan ini sampai membuli salah seorang pejabat atau apa segala macam, dewan segala macam. Selagi itu tidak melanggar undang-undang ITE maka kita aman. Nah, tapi saya himbau kepada adik-adik semua, sekali-sekali kita lihat juga apa sih pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE ini, karena mau nggak mau kita setiap hari itu berhubungan dengan media sosial. Bahkan kuliah pun ada yang menggunakan media sosial, kan seperti itu juga. Nah, paling tidak kita tahu ya substansinya, jadi kita menyampaikan itu memang benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena negara kita negara hukum. Begitu ya, Shirley ya? Oke, terima kasih Shirley ya. Terima Ya, kasih. Pak, sama-sama. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terima Ya. kasih Pak Indra. Pak Indra, Pak Desri. Waktu kita sebenarnya masih lama, masih ada setengah jam lagi. Tapi dari chat yang ada kita tidak menemukan lagi nih beberapa chat-chat yang ada. Mungkin dari Pak WD3, mungkin FE ada yang ingin Pak Kiai. Iya, Pak Kiai ini beliau sangat sangat banyak informasi yang cepat mendapatkan informasi ini. Mungkin saya mungkin nggak secepat itu dibanding Pak Kiai ini. Jawaban dari Pak Desyandri ini tadi sudah sangat lengkap nih Pak Rina. Ya, oke. Baiklah. Ya. Dalam pemimpin ini memang harus belajar banyak dengan Pak Desyandri. Aduh. Optimis di masa depan kita bahwa saudara ini adalah pewaris sah Republik. Kalau kita pewaris sah Republik, kita harus menyiapkan diri. Itulah kader tadi itu. Ya, betul. Kita, saudara, adalah kader-kader bangsa. Kalau kader bangsa harus mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menjadi pemimpin di bangsa, gitu kan. Selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak WD. Baik, ada satu lagi nih dari Adi Chandra. Oke. Silakan Adi. Bisa langsung Adi Chandra. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaringannya. Ya, silakan Adi. Ya. Udah Putus kelihatannya. Atau ada di chat Adi karena jaringannya kayaknya. Kita dimatikan lah. Atau dimatikan videonya aja. Biar dimatikan videonya. Ya baik Pak. Ya. Apa sudah terdengar suaranya Pak? Sudah. Oke, sudah. Clear. Oke. Jelas ya. Diulangi lagi ya Pak. Sebelumnya perkenalkan nama Adi Chandra dari jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, salah satu dari delegasi PPIPM UNP. Oke. Jadi selamat dulu ya, PPIPM sudah memenangkan 6 PIMNAS dari UNP ya. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah, selamat ya. Ada beberapa anggotanya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak. Ya. Mungkin langsung masuk ke pertanyaannya Pak. Ya. Tadi Bapak telah menyinggung mengenai regenerasi gitu Pak. Dari organisasi itu sendiri, regenerasi itu kan begitu penting gitu. Ya. Untuk meneruskan estafet dari organisasinya gitu. Ya. Tadi dari materi sebelumnya juga ada disinggung mengenai setiap masa itu ada pemimpinnya gitu. Setiap pemimpin itu ada masalahnya gitu. Seperti yang kita rasakan saat sekarang ini gitu. Dimana yang kemarin itu kegiatannya berbentuk offline gitu kan, secara tatap muka,
dan sekarang berbentuk online, yang mana pemimpin itu harus memutar ide-ide terbaru dalam kegiatan sehingga organisasi itu terus berjalan gitu. Nah, mengenai regenerasi itu sendiri, Pak, kalau kita seandainya dalam proses kaderisasi itu kan harus melihat bagaimana kesiapan anggota untuk meneruskan estafet ini gitu. Kalaulah anggota itu belum siap, otomatis kan kita memiliki apa namanya kayak ketakutan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya kekhawatiran kekhawatiran kalau salah dikasih amanah nanti kan takutnya organisasi itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan gitu. Dan lagi regenerasi ini kan harusnya disiapkan dari awal-awal, dan jikalau gitu Pak, jikalau dari persiapan regenerasi ini belumlah menemukan titik temu untuk regenerasi yang melanjutkan estafet dari organisasi ini, apakah dari kaderisasi sebelumnya yang menyiapkan ini termasuk kaderisasi yang gagal, atau bagaimana Pak dalam persiapan hal ini Pak? Mungkin itu saja terlebih dahulu Pak mengenai pertanyaan Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Adi Chandra dari Otomotif ya. Baik. Memang betul Bapak setuju yang Adi sampaikan tadi. Kaderisasi itu sangat penting sekali. Tetapi kalau memang dalam periode tertentu sudah disiapkan kaderisasi, tetapi itu dalam artian ya tanda kutip belum matang, itu bukan kegagalan. Nah, itu bukan kegagalan, tapi paling tidak kita masih bisa, kalau memang tidak ada peluang lain lagi dan memang harus maju kader yang satu ini yang dalam artian masih kita lihat masih belum matang. Nah, ketika memang dia terpilih menjadi pemimpin, maka menjadi tugas kita bersama untuk memberikan masukan. Jadi seorang pemimpin itu bukan dalam artian orang yang serba pintar, tidak. Dia juga butuh masukan positif dari orang-orang atau kepengurusan yang ada di sekitarnya. Nah, jangan biarkan dia sendiri. Nah, mungkin karena kita menilai khawatir segala macam, tahu-tahunya memang dia yang terpilih, ya kan? Dia yang memang terpilih dari katakanlah proses pemilihan itu, muncul namanya sebagai pemimpin. Nah, dengan demikian maka orang yang menggerakkan kader ini juga tidak harus lepas tangan. Dia harus tetap memantau ini. Makanya kaderisasi itu butuh penggerak yang ada di belakangnya. Jadi ketika terjadi sesuatu yang belum, katakanlah masih belum kader itu belum seperti yang kita jelaskan tadi ya, belum, masih ada kekhawatiran atau belum sempurna untuk ilmu-ilmu kadernya, maka yang di belakang ini yang perlu mendorong dia. Paling tidak memberikan arahan-arahan. Siapa yang di belakang itu sudah pasti seniornya. Nah, tapi jangan salah, jangan memberikan dorongan yang memang membahayakan kepemimpinannya. Tapi berikanlah dorongan, wawasan, stimulus agar dia bisa belajar ketika menjadi pemimpin. Nah, itu dengan artian mungkin case tadi ya, studi kasus, seorang pemimpin ini belum siap. Nah, sementara dia terpilih sebagai pemimpin, maka orang-orang penggerak ini juga harus proaktif melihat seperti apa yang dia kaderkan di dalam memimpin. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan, dialah yang memberikan, dialah yang membackup, paling tidak memberikannya dalam bentuk katakanlah usul, saran, dan segala macam. Nah, nanti dari perjalanan kepemimpinannya mulai baik. Nah, di samping itu juga tentu anggota atau struktur yang ada di organisasinya itu juga memberikan masukan. Dan ini memang sangat susah. Ya, memang sangat susah. Karena di satu sisi kalau sudah ada pemimpin, dia tidak bertindak sebagai seorang pemimpin, maka akan muncullah berbagai kritikan-kritikan dari yang lain, sehingga bisa jadi jalan organisasi ini akan tersendat. Maka kita carikan upaya-upaya agar
dia bisa baik, dia bisa belajar dari kegagalan-kegagalan. Mungkin ini kurang tepat, kurang bagus ketika dia mengelola kegiatan pada bulan-bulan pertama ya. Di bulan-bulan berikutnya mari berikan masukan. Tetapi masukan yang positif. Sehingga organisasi yang dia kelola itu juga bisa berjalan dengan baik. Dan dia sendiri sebagai kader itu tidak ujuk-ujuk setelah dia dikaderkan dan menjadi pemimpin, proses kader selesai, tidak, tapi tetap berjalan. Nah, bahkan juga perlu paling tidak berbincang-bincang dengan yang di kampus itu yang berpengalaman. Nah, kalau mau ketemu Pak WD3, silakan diskusikan dengan Pak WD3, dan Pak WD3 dengan senang hati welcome menerima kondisi seperti itu. Pak, saya begini, anggota saya begini segala macam. Nah, Pak WD3 juga akan memberikan solusi-solusi bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Nah, sehingga ketika menjalankan organisasi, dia mulai baik. Nah, begitu. Jadi jangan dibiarkan dia, kalau memang seperti itu jangan dibiarkan. Paling tidak yang bertanggung jawab tentu yang mengkaderkan. Punya tanggung jawab moral terhadap organisasi. Nah, itu yang dikatakan tadi, kalau kita memang semua loyal terhadap organisasi ini. Saya rasa mungkin itu ya, Adi ya. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Dr. Desiandri, WD3 FIP, telah menyampaikan materi dan memberikan respon atas jawaban-jawaban. Ada pertanyaan dari audien tadi. Intinya adalah sukses berorganisasi, sukses dalam akademik, dan dijalankan secara personal ya. Siap. Ya. Untuk malam ini kita berikan aplaus secara Zoom kepada Pak Desiandri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rino. Terima kasih kita sampaikan atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada siswa kita. Karena waktu menunjukkan sudah sesuai dengan jadwal, kita untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Kepada rekan-rekan mahasiswa. Jadi malam ini silakan istirahat. Besok pagi kumpulkan energi 1 hari penuh. Kita akan melanjutkan agenda LKMM ini. Dari saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih, dan kita kembalikan kepada MC utama kalau memang ada MC utama. Baik, makasih banyak Pak. Silakan. Ya, sama-sama Pak Rino. Ya, saya juga terima kasih nih Pak Rino. Mungkin adik-adik yang ya, sama-sama Pak Kiai, Pak WD, terima kasih. Acaranya bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi juga. Ya, sekaligus buat sekaligus juga buat adik-adik yang mungkin saya rasa mungkin masih banyak menggelitik pertanyaan, nanti mudah-mudahan kalau memang ada juga yang mau ditanyakan, silakan saja kontak saja, nggak apa-apa. Oke, baik. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya. Sama. Silakan Bu Rita kalau ada informasi yang mau disampaikan. Ya. Sekaligus mohon izin ini Pak WD. Oke, terima kasih. Oh, iyalah. Ya, Pak Rino, saya mau izin ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, sama-sama. Sukses untuk FE. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, untuk mungkin informasi selanjutnya untuk peserta LKMM, kita lanjutkan acara kita di besok pagi. Untuk info selanjutnya akan kami share di grup. Untuk schedule acara kita besok akan kita share di grup. Mungkin itu saja Pak. Jangan lupa absennya, bagi yang belum mengisi absen, isi absen malam terlebih dahulu untuk kelengkapan administrasi saudara dalam sertifikat. Baik, terima kasih. Besok jam 7.30 kita buka Zoom-nya insyaallah, dan selamat beristirahat. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rino. Terima kasih Bu Tata. Ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Iya. Kita end ya, biar kita simpan.